Cinta dan cemburu buta seringkali berujung dengan perbuatan fatal yang justru berbuah penyesalan. Kematian mendadak seorang kepala desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada November 2024 lalu ternyata menyimpan kisah pilu sekaligus misteri. Keluarga yang curiga dengan penyebab kematiannya menuntut polisi untuk melakukan penyelidikan. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan semua orang, karena ternyata sang kepala desa sengaja dihabisi oleh istri sirinya. Apa yang sebenarnya telah terjadi, mengingat pasangan ini kerap tampil mesra di media sosial? Begini kisah selengkapnya. Andriansyah berusia 34 tahun adalah kepala desa Karyamukti Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan masa jabatan 2021 hingga 2027. Di mata warganya, Andri dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, pekerja keras, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia tak segan membantu warganya yang sedang sakit, meskipun tengah malam harus menyetir ambulan ke rumah sakit. Andri juga mengupayakan pembangunan pasar dan jalan desa menjadi lebih baik, sehingga akses ke pasar, sekolah, dan tempat ibadah menjadi lebih mudah. Selain itu, Andri juga dikenal sebagai kepala desa yang sangat peduli dengan kesejahteraan warganya. Ia menggagas berbagai pemberdayaan masyarakat dan pendampingan usaha kecil. Di bidang pendidikan, Andri juga mendorong anak-anak di desanya untuk bersekolah, salah satunya dengan mengajukan pembangunan sekolah SMP di Desa Karyamukti. Awalnya Desa Karyamukti yang dulunya berstatus desa berkembang berubah status menjadi desa maju. Namun di lain sisi, kisah cinta sang kepala desa ternyata cukup menarik. Dari kabar yang beredar, Andriansyah si kepala desa ini memiliki 2 istri. Yang satu istri sah dan satu lagi istri siri bernama Ratnida alias Nida binti Asri berusia 31 tahun. Ratnida alias Nida, sebelum menjadi istri siri Andri, ia telah berstatus janda. Setelah dinikahi secara siri, Nida lantas diberikan sebuah rumah oleh Andri yang beralamat di Kelurahan Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dari pernikahan siri tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak. Nida yang dulunya bekerja sebagai tukang pijat dan totok wajah, setelah menjadi istri siri sang kepala desa, lalu dibantu untuk bekerja sebagai tenaga kontrak di kantor sekretariat daerah Kabupaten Ketapang. Sang kepala desa pun kerap tampil mesra dengan istri sirinya ini di media sosial. Tapi kemesraan mereka berubah seketika ketika pada Kamis 28 November 2024 Nida memergoki Andri. Kepergok sedang melakukan pencarian akun media sosial milik mantan pacar Andri. Nida yang mengetahui itu pun sontak marah dan cemburu, dan pertengkaran hebat pun terjadi di rumah mereka. Tak hanya cekcok dan saling teriak, tapi mereka juga saling pukul hingga beberapa tetangga melihat mereka. Saat itu bahkan Andri sengaja memecahkan kaca mobil untuk mencegah Nida pergi dari rumah. Keesokan harinya Jumat 29 November 2024 Pak Sutri itu masih tampak kelihatan di rumah, tapi setelah itu Andri tak tampak lagi keluar rumah. Tak berapa lama di sore hari itu, istri siri Andri yakni Nida mengaku pada seorang kerabat yang datang ke rumahnya jika ia telah menemukan suaminya telah gandri di ayunan bayi mereka yang terbuat dari besi dalam keadaan pingsan. Si kerabat yang mendengar itu pun panik lantas mengabarkan pada tetangga. Tapi ketika para tetangga datang, ternyata Andri sudah terbaring di tempat tidurnya dan tampak bekas jeratan di lehernya. Pihak keluarga Andri yang datang melihat sejak awal merasa ada yang janggal dengan gelagat istri siri Andri. Jika memang benar Andri ditemukan gandri, kenapa Nida tidak berteriak meminta tolong orang lain di rumah itu atau meminta bantuan tetangga? Bahkan awalnya kepada salah seorang saksi Nida mengatakan jika Andri sedang sakit dan tak bisa diganggu. Begitupun kesaksian kakak kandung Andri. Menurutnya sangat mustahil jika Andri gandri di ayunan besi milik anak bayinya, karena tinggi ayunan itu tidak imbang dengan tinggi badan korban. Selain itu, jika benar gandri, harusnya bekas luka jeratan ada di bagian pangkal leher, bukan di bagian tengah leher. Kakak korban juga merasa aneh dengan sikap istri korban yang tampak sangat tenang melihat suaminya tewas, tak meminta bantuan, malah menurunkan sendiri dan membawanya ke kamar.
Selain itu menurut keluarga, Andri tidak tampak sedang ada masalah baik urusan pekerjaan maupun urusan keluarga. Semua tampak baik-baik saja. Dan jika melihat sifat Andri yang selalu terbuka dan optimis, banyak pihak yang sejak awal tidak percaya jika sang kepala desa ini melakukan gandri, tapi malah yakin jika Andri telah dibunuh. Karena itu setelah dilakukan visum, pihak keluarga meminta dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Apalagi dari hasil pemeriksaan awal, sudah ditemukan adanya beberapa luka benda tumpul, yang mana hal ini tentu saja membuat keluarga semakin curiga. Dan benar saja, setelah dilakukan penyelidikan dan diperkuat oleh hasil otopsi, akhirnya Ratnida alias Nida binti Astri yang merupakan istri siri korban ditetapkan sebagai tersangka. Wanita cantik berusia 31 tahun ini kemudian mengakui perbuatannya yang telah dengan sengaja menghabisi nyawa suami sirinya yang merupakan seorang kepala desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat lantaran dipicu rasa cemburu. Menurut pengakuannya, bermula ketika ia melihat sang suami melakukan pencarian akun media sosial mantan kekasih korban. Karena itu pelaku ini marah dan cemburu hingga terjadi pertengkaran hebat sehari sebelum pembunuhan. Dari keterangannya ia sengaja menghabisi sang suami ketika pria itu sedang tidur dengan cara menjerat leher korban dengan tali. Sebagai upaya untuk mengaburkan perbuatannya, pelaku sengaja membuat alibi jika ia menemukan suaminya dalam keadaan gandri di ayunan bayi mereka yang terbuat dari besi. Untuk mengungkap misteri kematian sang kepala desa, pada 5 Desember 2024 polisi menggelar prarekonstruksi yang dilakukan di rumah korban yang diyakini menjadi TKP pembunuhan. Hari itu dengan diiringi hujan lebat dan disaksikan warga sekitar, adegan demi adegan dilakukan oleh istri siri korban dan beberapa saksi. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya pada Jumat 21 Maret 2025 berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, di mana tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan dan akan segera siap disidangkan. Ratnida alias Nida binti Astri berusia 31 tahun yang merupakan istri siri Andriansyah, kepala desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan atau maksimal hukuman 15 tahun penjara. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya ya, ambil sisi baiknya saja, buang sisi buruknya. Sekian dulu kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.